Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semua diberi kenikmatan-kenikmatan yang banyak oleh Allah subhanahu wa ta'ala, khususnya nikmat panjang umur yang sampai pada saat ini kita diberi sehat walafiat, diberi iman Islam. Mudah-mudahan tetap iman Islam sampai akhir umur kita, amin ya rabbal alamin. Kita sekarang baru menginjak di tahun 2022. Di hari ini tanggal 1 Januari tahun 2022. Luar biasa kita menyaksikan begitu antusiasnya masyarakat dalam menyambut tahun baru Masehi. Ada yang meniup trompet, ada yang keluar malam jalan-jalan, ada yang menghitung angka sampai jam 12 tepat dan merasa bahagia, senang karena sudah masuk tahun 2022. Padahal momen pergantian tahun itu adalah momen kesedihan, bukan kebahagiaan, bukan kesenangan. Kenapa? Karena pergantian tahun itu menunjukkan bahwasanya umur kita bertambah. Tahun bertambah berarti usia kita bertambah, berarti semakin dekat kita dengan ajal. Maka yang tepat dilakukan ketika pergantian tahun, baik itu tahun baru Masehi atau tahun baru Hijriah, adalah muhasabah, introspeksi diri, menghitung-hitung kekurangan diri. Apa yang kita ketinggalan di tahun sebelumnya, jangan sampai ketinggalan di tahun ini. Apa kekurangan kita di tahun kemarin, maka kita sempurnakan di tahun ini. Karena kita selalu, kapanpun, dimanapun, kita ini selalu didampingi oleh hawa nafsu. Gak akan pernah nafsu itu menjauh daripada kita, menjaga jarak daripada kita, sampai kita di akhir umur. Gak bisa. Mau jadi ustadz, mau jadi ulama, mau jadi orang sufi, mau jadi wali pun tetap gak bisa
istirahat, gak bisa menjauh daripada hawa nafsu, gak bisa merasa aman daripada hawa nafsu. Bahkan Imam Hasan Al-Basri ketika ditanya, ayanamu syaitan, wahai Imam Hasan Basri, apakah setan itu bisa tidur? Kata beliau, lau nama syaitan lastarahna. Kalau seandainya setan itu bisa tidur sebentar saja, kita bisa istirahat sebentar. Tapi sayangnya setan itu gak pernah tidur, gak pernah istirahat, melek terus. Sehingga gak ada waktu bagi kita untuk lengah, gak ada waktu lengah. Maka nafsu yang selalu mendampingi kita dimanapun sampai kapanpun, gak bisa kita biarkan begitu saja. Kita harus membuat perhitungan dengan nafsu. Di sini Al-Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu mengajarkan kepada kita muhasabah. Kita ini kalau berbisnis, punya pegawai, maka kita sebagai pemilik bisnis, pemilik modal, maka kita harus rajin-rajin tanya, rajin-rajin memeriksa barang. Setiap bulan, paling tidak setiap tahun, kita harus mengkoreksi. Dalam setahun ini rugi atau untung? Dari mana kita bisa tahu rugi dan untung? Lihat modalnya berapa. Kalau seandainya untung, kita berterima kasih dan kita mengembangkan bisnis tersebut. Kalau seandainya rugi, maka kita harus mempertanyakan kepada pegawai tersebut. Bahkan kita harus menyangsi, menghukum pegawai tersebut. Kenapa bisa rugi? Begitu juga nafsu itu pegawai kita. Setiap akhir tahun seperti ini, kita harus mempertanyakan, kita harus mengkoreksi apa kekurangan-kekurangannya, apa kerugian-kerugiannya. Apakah kita beruntung di tahun yang kemarin? Kata Imam Ghazali, modal utama itu adalah segala yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu modal. Modal enggak bisa dikurangi. Modal jangan sampai berkurang. Enggak untung enggak apa-apa, yang penting modal tetap. Ini udah enggak untung, modalnya hilang. Itulah contohnya orang yang meninggalkan kewajiban daripada Allah Subhanahu wa taala. Sholat 5 waktu itu modal, jangan dikurang-kurangi. Ojo dikentit. Modal enggak ada bangkrut, modal enggak ada enggak masuk surga. Sholat sunnah, pekerjaan sunnah itu adalah keuntungan, itu rebeh. Sedangkan maksiat itu adalah kerugian. Maka coba kita noleh ke tahun kemarin. Bagaimana? Modalnya berkurang apa enggak? Kalau modalnya berkurang, rugi besar dunia akhirat. Tapi kalau tahun kemarin modalnya selamat, tapi untungnya kurang, sholat sunnahnya kurang, tahajudnya ketinggalan, duhanya banyak ketinggalan, jangan sampai tahun ini nggak dapat keuntungan. Tapi kalau seandainya tahun kemarin banyak kerugian, maksiat dan maksiat terus, na'udzubillah min dalik, jangan sampai di tahun ini kita mendapatkan kerugian-kerugian yang banyak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah cara muhasabah, introspeksi diri. Jangankan orang-orang seperti kita, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau nggak nunggu akhir tahun,
Beliau setiap malam menghadap ke mihrab. Disebut dalam riwayat yatamalmal tamalmulas salim. Beliau itu kalau depan mihrab seperti orang kesakitan. Seperti orang yang habis disengat kalajengking, kesakitan, goyang badannya, gerak badannya. Seperti orang kesakitan. Wa yabki buka al-hazin, nangis menjadi-jadi. Sampai jenggotnya basah karena tetesan air mata beliau. Sambil beliau mengatakan, ya dunya tallaqtuki thalathan. Hei dunia, aku cerai 3 engkau dunia. Gak mungkin aku balik lagi dengan kamu. Ya safra, ya bayda, ghurri ghairi. Hei emas, hei perak, tipu orang lain, jangan tipu aku. Kemudian beliau mengatakan, ya Rabbana, wahai Allah, ahin min qillatiz zad wa bu'dis safar. Aku mengeluh kepadamu ya Allah karena bekalku yang masih sedikit, sedangkan perjalananku masih panjang. Ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib punya muhasabah yang luar biasa. Apalagi kita-kita yang masih penuh dengan kekurangan. Satu lagi yang ingin saya sampaikan, bahwasanya kita ini sekarang kalau dihitung dari segi ibadah banyak kekurangan. Dari segi ilmu banyak kekurangan. Maka kita harus pandai-pandai cari cara untuk mendapatkan perhatian daripada Rasulullah SAW. Bagaimana caranya kita diperhatikan oleh Rasulullah SAW? Bagaimana kita dilihat oleh Rasulullah SAW? Kita harus mengambil tempat, mengambil posisi dalam memperjuangkan agama Islam, dalam memperjuangkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita harus ambil posisi. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tidak punya posisi dalam agama. Bukan pengajar ilmu, bukan yang mengisi sholawatan, maulidan, ya, gak ikut nyumbang memperjuangkan agama dengan hartanya, bersih-bersih juga enggak, masang bendera juga enggak, hadir tok enggak, mohon maaf, nyumbang silit enggak, longgot tok itu enggak gelem, hadir tok itu keberatan. Lu ini mau minta syafaatnya Rasulullah SAW, mau mendapatkan perhatian daripada Rasulullah SAW. Ini yang perlu kita perhatikan. Apa posisimu dalam perjuangan Islam? Apa posisimu dalam perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini? Kalau perlu ngajukan diri. Apa yang tidak ada? Ustadz, kekurangan apa? Habib, apa yang belum ada di Ahlus Sunnah wal Jamaah? Saya pandai menulis, saya pandai di website, saya pandai di medsos, saya ada uang lebih. Sound sistemnya bagaimana? Apa yang kurang? Kalau tidak membawa orang, bagaimana caranya? Mengajak orang ikut hadir dalam jamiah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena mohon maaf, tahun kemarin 2021 melempem. Kenapa melempem? Ya tadi itu, gak ada semangat perjuangan. Seakan-akan hidup ini untuk kerja, untuk makan, untuk tidur. Nanti alasannya ini beda, ini pandemi. Ini pandemi sudah kayak gini. Nanti belum
Dajjal keluar belum? Ya'juj Ma'juj belum keluar ini. Pandemi membuat Anda lemah. Pandemi membuat Anda tidak memperjuangkan agama. Na'udzubillah min dzalik. Tetap perjuangkan agama Islam. Tetap perjuangkan Jamiah Ahlus Sunnah wal. Mari di tahun yang baru ini, tahun 2022, mari kita ramaikan kembali. Kita hidupkan kembali. Masa kita nggak mau nyisihkan waktu 2 minggu sekali untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Nggak mau. Anda untuk sepak bola mau, untuk nonton bioskop bisa, untuk rekreasi bisa. Tapi kenapa untuk Jamiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang keuntungan kembali kepada diri kita, kita bisa mendapatkan nadhrah, pandangan dari para Rasulullah SAW 2 minggu sekali, cuma waktunya 2 jam, kita keberatan. Na'udzubillah min dzalik. Insyaallah di pertemuan-pertemuan akan datang, insyaallah kita semakin semangat lagi, insyaallah, dengan niat untuk mendapatkan mahabbah daripada Rasul SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan mahabbah daripada Rasul SAW. Mudah-mudahan yang hadir di sini insyaallah mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita di tahun kemarin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita di tahun yang baru ini dijadikan sebagai orang-orang yang beruntung, bisa meningkatkan amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.